kondisi yang sehat. Ini kayaknya ada yang habis tidur ini. Bangun tidur. Suaranya Iqbal kayaknya bangun tidur ini. Betul, Bu. Atau memang suaranya seperti itu ya, Bal? Ya, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join di kuliah kita, pertemuan ke-11. Untuk minggu depan kita libur ya, karena memang dari tanggal 29 sampai tanggal 6 itu cuti bersama. Dan saya kira ini cuti bersama ini dilakukan oleh instansi baik negeri maupun swasta. Jadi teman-teman juga libur juga minggu depan. Tentu saja kan nggak mau toh kalau misalnya lagi Lebaran gitu terus ono kuliah gitu kan nggak mau. Jadi minggu depan kita libur, kita ketemu lagi nanti di setelah tanggal 9. Di tanggal 9, bukan setelah tanggal 9, di tanggal 9 karena tanggal 9 itu hari Senin. Nah, terima kasih yang sudah hadir, ada 31 orang di sini termasuk kelompok 2 yang akan melakukan presentasi pada siang hari ini. Kelompoknya Alin, kemudian Susiana, Umi, Ahmad Zamzam, Bagas, Asna, Yoga, Edi, sama Aida. Nah, kelompok 2 ini akan membahas soal cyberbullying dan netiquette. Apa itu cyberbullying dan netiquette itu apa, nanti akan dibahas secara lebih rinci oleh kelompok 2. Saya sudah melihat PPT-nya dan saya kira ini cukup rinci juga. Dan nanti tinggal dijelaskan kepada teman-teman. Mohon untuk kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5 mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Terutama kemarin kelompok 1 yang yang belum ngomong kemarin siapa ya? Iqbal ya. Ada Iqbal dan 2 orang temannya belum ngomong, barangkali nanti bisa memberikan pertanyaan pada kelompok 2 ini, begitu. Nah, silahkan kelompok 2 mau dimulai dari siapa dulu? Umi, Asna, atau Alin, atau yang lain? Izin sunscreen ya, Bu? Ya, ya udah kelihatan. Sebentar, Bu. Oke, santuy.
Oke, baik. Mungkin bisa dimulai sekarang ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang cyberbullying dan netiquette yang beranggotakan pertama Mbak Susi Hana Sanatun Azizah, selanjutnya ada Mbak Umi Laitul Muamaroh, selanjutnya ada Mas Ahmad Zamzam As-Siddiq, selanjutnya ada Mas Ahmad Bagas Kurniawan, dan Dani Alin saya sendiri, kemudian Mbak Asna Laraswati, dan Mas Muhammad Yoga Prasetyo, dan Mas Edi Fatolah, dan yang terakhir itu ada Mbak Aida Marisa Bururegar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Zamzam. Monggo Mas Ahmad Zamzam. Ya, baik. Terima kasih. Sini kita akan mulai membahas hubungan generasi muda, di mana di sini adalah generasi milenial atau generasi Z yang paling banyak bermain di internet ataupun media sosial sendiri. Jadi mereka bermedia sosial itu memiliki latar belakang atau memiliki kesamaan-kesamaan yang membuat mereka itu senang dalam bermain media sosial. Untuk yang pertama di sini ada kebebasan. Kita tahu bahwa generasi muda ini sangat senang akan yang namanya kebebasan, hidup bebas dan lain sebagainya. Seperti halnya di media sosial kan mereka juga bebas dalam mengekspresikan diri mereka ataupun dalam menulis ataupun dalam mengupload apa yang mereka inginkan. Jadi media sosial ini sangat erat hubungannya dengan kebebasan. Lalu yang kedua di sini ada customisasi atau di mana generasi muda ini sangat menyukai hal-hal yang bisa mereka buat sendiri atau mereka custom seperti Instagram atau YouTube yang mereka bisa membuat seperti apa yang mereka inginkan. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang mereka buat itu kelihatan bagus dan indah, meskipun hal itu tidak ada fungsinya. Jadi mereka mengupload itu ya karena keinginan mereka, karena mereka yang buat. Jadi ya tidak meskipun itu tidak ada fungsinya begitu. Lalu yang ketiga di sini ada penyelidikan, di mana generasi muda ini sangat melek dengan kondisi-kondisi di sekeliling mereka. Jadi mereka ini suka untuk mencari tahu hal-hal yang ramai dibicarakan orang-orang atau dibicarakan oleh netizen. Jadi mereka akan menyelidiki, akan mengupas ataupun akan mencari lebih dalam tentang hal-hal yang lagi ramai dibicarakan. Lalu keempat ada integritas, di mana generasi muda ini peduli dengan nilai-nilai integritas seperti transparansi, kejujuran, ketekunan, dan kesetiaan. Mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada, apalagi dengan konteks di Indonesia yang begitu banyak perbedaan. Jadi media sosial ini membuat mereka ini memiliki nilai integritas yang tinggi, karena di situ banyak sekali ditampilkan perbedaan-perbedaan ataupun konten-konten yang syarat dengan perbedaan. Lama-kelamaan hal itu akan menimbulkan rasa toleransi ataupun rasa integritas yang lain. Lalu yang kelima ada kolaborasi. Generasi muda adalah seorang kolaborator alami. Mereka generasi yang senang berhubungan dengan orang lain, bekerja sama, dan membangun relasi dengan orang banyak. Dan itu bisa mereka dapat di media sosial dengan jangkauan yang luas dan tidak ada batasan. Lalu yang keenam, hiburan. Media sosial memberikan generasi muda ini hiburan karena mereka ketika mereka ingin mencari hiburan yang instan, mereka tinggal membuka media sosial yang mereka minati dan itu akan membuat mereka merasa terhibur dengan menonton video-video yang lucu atau foto-foto yang mereka sukai, tulisan-tulisan yang membuat mereka bisa terhibur, kurang lebih seperti itu.
Yang ketujuh, kecepatan. Generasi milenial ataupun generasi Z sangat menyukai kecepatan. Di dalam interaksi chat pun mereka akan berusaha untuk membalas pesan-pesan chat dengan cepat. Pesan-pesan yang dikirimkan melalui chat seketika akan bisa langsung dibalas meskipun berada di tempat dan waktu yang berbeda. Yang kedelapan, ada inovasi, di mana generasi muda ini penuh dengan dunia inovasi ataupun penemuan-penemuan baru. Karena hal itu mereka merasa ingin memperbarui perangkat mereka secara berkala. Dan dengan adanya inovasi dari gadget ataupun penemuan-penemuan baru, itu akan mendorong mereka untuk bisa memiliki barang-barang tersebut untuk mengupdate gadgetnya. Lanjut. Oke, lalu di sini kita akan bahas tentang netiquette ataupun dalam hal ini adalah netiquette adalah etika-etika dalam berinternet atau di sini lebih membahasnya media sosial karena terdapat banyak sekali interaksi di media sosial. Jadi di dalam media sosial juga ada etika-etikanya seperti halnya kita hidup di masyarakat. Jadi karena media sosial juga terbentuk dari masyarakat juga ataupun orang-orang banyak, maka dari itu kita juga ada etika atau kita perlu etika untuk bermedia sosial. Di sini yang etika yang perlu kita perhatikan pertama adalah konstruktif. Jadi kita harus menunjukkan sikap dan komentar yang konstruktif kepada orang lain sehingga kita akan mendapat balasan yang konstruktif juga dari orang lain. Lalu yang kedua, kita harus selalu memastikan bahwa apapun yang kita posting tidak akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan postingan itu aman untuk kita. Yang ketiga adalah kita harus mengingat bahwa netizen itu juga manusia. Jadi meskipun tidak adanya kontak secara langsung di media sosial, tapi jejaring sosial adalah manusia juga dan pasti memiliki perasaan. Lalu yang keempat, jangan membuat situasi yang tegang dengan orang lain. Jikalau terjadi debat, maka diskusikan dengan gagasan dan pengetahuan kita, bukan dengan menyerang pribadi orang itu. Yang kelima, sebelum mengomentari atau membuat postingan di media sosial, kita harus memilih kata-kata atau kalimat yang baik. Ini gunanya untuk meminimalisir ketegangan itu sendiri ataupun ketersinggungan dari orang lain. Lalu yang keenam, kita harus menggunakan emoticon yang tepat untuk mengungkapkan ekspresi dan jangan berlebihan. Yang ketujuh, interaksi di media sosial adalah proses pertukaran ide, gagasan, dan pemikiran. Maka kita harus menghormati setiap pendapat ataupun ide atau gagasan yang diberikan oleh orang lain atau disampaikan oleh orang lain. Kita harus menghargai hal-hal seperti itu. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir, bahwa di media sosial itu tidak ada kebebasan berpendapat yang mutlak. Jadi kita harus membatasi diri untuk bisa memilih mana yang akan ditampilkan atau diposting dan mana yang perlu kita abaikan. Langsung saja ke berikutnya, yaitu cyberbullying di era globalisasi. Jadi cyberbullying di era globalisasi itu adanya masalah-masalah yang timbul karena perkembangan teknologi yang dapat berupa, yang pertama, adanya tindak cyberbullying, yang kedua, orang yang melakukan tindak cyberbullying kadang tidak sadar bahwasanya dia sedang melakukan tindakan cyberbullying. Yang ketiga, korban yang mengalami tindakan cyberbullying tidak melapor kepada pihak yang berwajib atau orang tua karena beberapa faktor ketidaktahuan ataupun tidak berani melawan adanya cyberbullying tersebut kepada dirinya. Yang keempat, sekolah, masyarakat, keluarga maupun lingkungannya belum dapat mencegah terjadinya adanya perundungan siber. Yang kelima, kepolisian sebagai lembaga negara belum maksimal dalam menangani tingkat cyberbullying. Lanjut.
Cyberbullying di era globalisasi. Yang pertama, faktor teknologi, komunikasi, dan informasi yang berkembang pesat menjadikan adanya tindakan plagiasi, unggah gambar orang lain yang tidak pantas, dan mengolok-olok teman di media sosial. Yang kedua, jika pelaku tindak kekerasan di dunia maya adalah orang dewasa, hal itu juga sudah termasuk dalam cybercrime. Yang ketiga, cyberbullying atau kekerasan dunia maya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Intimidasi secara fisik ataupun verbal pun bisa menimbulkan depresi. Yang terakhir, dampak dari cyberbullying untuk korban tidak berhenti pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindak yang lebih ekstrim, yaitu bisa saja bunuh diri. Oke, baik. Selanjutnya, fenomena cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja. Poin yang pertama, apa itu cyberbullying? Sebelumnya suara saya jelas nggak, Bu? Jelas. Jelas, Ed. Soalnya lagi di pinggir jalan baru turun dari Jelas. bus. Jelas, Ed. Iya, Bu. Baik, poin yang pertama, apa itu cyberbullying? Pengaruh negatif dari adanya media sosial, sebuah tindakan yang dilakukan pada seseorang ataupun remaja di dunia maya, terutama di media sosial. Bentuk dari cyberbullying ini bisa berupa ejekan, cacian, ataupun hinaan. Fenomena ini sebenarnya sama saja dengan bullying pada umumnya, yang dapat menyerang psikis dan fisik seseorang yang menjadi korban bully. Yang menjadi perbedaan hanya saja pada tempatnya. Next. Yang kedua, perbedaan bullying dengan cyberbullying. Seperti yang dikatakan tadi, cyberbullying seperti bullying pada umumnya, menyerang secara mental dan fisik orang yang dibully. Yang membedakan adalah lokasinya. Cyberbullying dilakukan di dunia maya melalui mediator elektronik, sedangkan bullying dilakukan di dunia nyata dan tanpa perantara, tetapi secara langsung dengan berhadapan dengan korban. Oke, next. Poin yang ketiga, bentuk dan metode tindakan dari cyberbullying sendiri. Bentuk dari cyberbullying ini bisa ejekan di media sosial, pesan ancaman, terorisme teks atau ponsel, pesan cabul, pengunggahan foto yang mempermalukan korban, menyusup ke berbagai akun jejaring sosial seperti hack, membuat situs web yang memfitnah untuk mengancam dan menyebabkan masalah. Alasan tersendiri dari cyberbullying yaitu biasanya dikarenakan frustasi, depresi, keinginan balas dendam, mencari eksistensi dan popularitas, mencari hiburan, atau hanya bercanda saja. Oke, mungkin akan dilanjutkan teman saya selanjutnya. Fenomena cyberbullying terjadi di kalangan remaja itu memiliki beberapa faktor penyebab. Yang pertama yaitu karena pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu ketidaktahuan remaja akan resiko hukum. Selanjutnya perilaku remaja yang suka meniru dan melemahnya kontrol sosial. Cyberbullying itu yang pertama yaitu cyberbullying yang dilakukan di media sosial Instagram. Cyberbullying melalui Instagram disebabkan karena penggunaan media sosial yang tinggi, pengalaman menjadi korban bullying, serta memiliki rasa empati yang rendah. Cyberbullying melalui Instagram dapat berupa mengomentari foto dengan menggunakan bahasa yang tidak layak atau bahasa kurang sopan, membuat instastory menjelekkan seseorang, dan mengunggah foto atau video dengan maksud menjatuhkan atau menyakiti atau mempermalukan seseorang. Jika seseorang bijak dan beretika dalam penggunaan Instagram, maka akan memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan
orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya cyberbullying yang ada di Instagram. Seperti dilansir dari cbncindonesia.com dan kompas.com, Instagram dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk aksi cyberbullying. Artinya, kasus cyberbullying ini sering ditemui di media sosial Instagram. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cyberbullying yang terjadi di Twitter. Yang pertama, penyebabnya itu adanya rendahnya pemahaman mengenai netiquette atau netiquette. Nah, itu ada kemudahan untuk berpendapat di media sosial, terutama Twitter, apabila tidak dibarengi dengan menggunakan netiquette, menjadikan orang mudah untuk melemparkan pendapat sesuai maunya sendiri. Kemudian dia akan meninggikan egonya dan tidak mempedulikan dampak terhadap orang lain yang bisa saja ia merasa terasingkan karena komentar tersebut. Yang kedua, ada bertindak sendiri dan merasa paling benar. Yang ketiga, ada ketidaksengajaan. Maksudnya, dalam tindakan cyberbullying itu dapat terjadi meskipun orang tidak bermaksud melakukannya. Biasanya itu orang yang melemparkan jokes atau candaan gurauan tertentu bisa saja menurutnya merupakan hal yang biasa, tapi bagi orang lain hal itu belum tentu biasa dan cenderung ke arah sensitif. Yang kedua ada cyberbullying. Jenis-jenisnya terjadi di Twitter itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, tapi cuma mengambil 3 contoh. Itu yang pertama ada body shaming, yaitu memberi perkataan buruk dengan mengejek bentuk tubuh, baik secara fisik atau penampilan. Yang kedua ada denigration, yaitu tindakan membuat rumor untuk merusak reputasi orang lain. Yang terakhir ada framing atau perkelahian di media sosial. Biasanya menunjukkan dengan bahasa-bahasa yang vulgar atau marah-marah semacam contohnya itu semacam gosip, kemudian ejekan, atau dengan berkata-kata kasar di media sosial. Next, selanjutnya. Nah, ini ada sedikit contoh dari kasus cyberbullying yang terjadi di Twitter. Sengaja sih milih yang dikit karena sekarang lagi puasa, jadi nggak pilih yang banyak-banyak gitu contohnya. Itu ada contohnya yang body shaming juga sama framing. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh cyberbullying di Pilpres 2019. Seperti yang kita ketahui, Pilpres tahun 2019 kemarin itu dipenuhi oleh cyberbullying antara 2 kubu pendukung pasangan calon. Menteri Kemenkumham, Bapak Yasona Hellaloi pernah berkata, pesta demokrasi tidak terasa seperti pesta demokrasi, melainkan tawuran massal di dunia maya. Aksi kampanye dilakukan dengan cara yang tidak sehat. Komunikator atau pendukung bukan hanya menyampaikan pesan-pesan untuk mengunggulkan calon yang didukung, namun juga menjatuhkan dengan cara menyebarkan stigma negatif terhadap kubu paslon lain. Selanjutnya,
Kemudian komunikan juga akan menjadi komunikator dengan isi-isi pesan yang sama sebagai balasan atau dampak dari pesan-pesan bully yang diterima, sehingga pada akhirnya terdapat dua kubu yang saling hujat-menghujat di dunia maya. Contohnya adalah muncul istilah seperti cebong dan kampret sebagai panggilan ejekan terhadap masing-masing kubu di media sosial. Selanjutnya, eksistensi penyandang disabilitas dalam menggunakan media sosial. Dalam media sosial pada saat ini merupakan sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan teknologi yang dimiliki atau perangkat yang dimiliki, dapat mempermudah media sosial untuk diakses oleh kalangan disabilitas, seperti hadirnya fitur playback. Kemudahan akses ini membuat partisipasi penyandang disabilitas dalam menampilkan presentasi diri secara virtual melalui media sosial. Dalam konsep dramaturgi tersendiri, kehidupan sosial manusia dimaknai sama, misalnya pertunjukan drama di mana terdapat aktor yang memainkan perannya. Dalam teori ini, eksistensi penyandang disabilitas dalam menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok bertujuan untuk dapat menampilkan dirinya yang terbaik di media sosial dan dapat mengkampanyekan hak disabilitas. Keinginan ini lahir dari pandangan penyandang disabilitas tersendiri. Menurut mereka, tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang non-disabilitas dengan diri mereka dilihat dari kemampuannya untuk bekerja dan mendapat penghasilan. Sementara perbedaan kecil yang membedakan diri mereka dengan non-disabilitas terletak pada wawasan dan nilai, bukanlah yang fundamental dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, namun seringkali penyandang disabilitas terkena cyberbullying pada aktivitas di media sosial. Di antaranya seperti dikomentari hal yang negatif yang mengarah pada fisiknya, sehingga dampak yang didapat mereka ingin menikmati hiburan di tengah keterbatasan aktivitas menjadi kurang percaya diri lagi, stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, dan lain-lain. Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus bijak dalam menggunakan internet. Dibutuhkan juga aturan yang mampu menerjemahkan tanggung jawab negara dalam menjamin dan memenuhi hak-hak disabilitas dalam segala aspek, sehingga penyandang disabilitas tidak terisolasi. Sebenarnya mereka tidak ingin dikasihani karena kekurangannya, namun mereka menganggap kekurangannya itu juga adalah kelebihannya. Baik, yang selanjutnya ada perspektif fungsionalis dalam menganalisis netiquette. Nah, sebelumnya perkembangan teknologi ini kan dapat menyebabkan dampak positif dan negatif, Nah, perkembangan teknologi ini juga kayak dapat menyebabkan yang tadi udah dijelaskan di atas itu, cyberbullying jika kita tidak menggunakan teknologi tersebut secara bijak. Nah, oleh karena itu kan diperlukan seperangkat pengaturan untuk mengatur dunia internet dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet. Jadi diperlukan sebuah etika dalam dunia maya untuk mengatur adab dalam bermedia sosial. Nah, akan tetapi sebenarnya itu pemerintah kan sudah mengeluarkan undang-undang ITE tentang teknologi dan informasi. Namun dalam perspektif fungsionalis ini kan masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan yang menjalankan fungsinya masing-masing agar terjadinya sebuah kestabilan suatu sistem. Jadi seluruh elemen masyarakat ini seharusnya sudah bekerja sama untuk menyukseskan program netiquette itu sendiri. Jadi nggak hanya pemerintah Indonesia yang mengeluarkan UU ITE, tapi juga masyarakat juga harus memiliki kesadaran diri dalam media sosial dan lain sebagainya.
Dan khususnya ini dibentuk dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat karena keluarga ini berperan penting dalam menanamkan etika dan nilai moral dalam bermasyarakat. Karena keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama. Nah, selanjutnya ini contoh dari UU ITE ya, karena ada beberapa halaman jadi cuma dicantumkan covernya saja. Selanjutnya ya, pentingnya netiquette. Nah, seperti yang udah dijelaskan di atas, cyberbullying ini kan dapat berdampak serius pada mental seseorang yang menjadi korban bullying tersebut. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial kita itu seharusnya kayak bijak dalam bermedia sosial karena kita nggak tahu mereka itu kondisi mentalnya gimana. Kayak misalnya kita cuma ngomentarin ih gendut kayak gitu kan bisa langsung mengedonkan mental seseorang, padahal cuma mungkin kayak niatnya cuma bercanda, tapi kita tetap harus berhati-hati karena meskipun dunia internet itu tidak terbatas sangat luas, tapi ketika kita udah bersinggungan dengan orang lain maka pasti harus ada aturan-aturan formal atau etika yang harus dipatuhi karena ketika kita menggunakan media sosial secara bijak maka akan bermanfaat bagi penggunanya. Nah, untuk sebagai penutup, berdasarkan pembahasan terkait cyberbullying dan netiquette, maka sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa atau bagian dari elemen masyarakat memahami etika dalam bermedia sosial, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Seperti dalil dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, kalau misalkan kita berbuat kebaikan sebiji zarah maka akan dibalas juga. Tapi kalau kita sebaliknya berbuat kejahatan juga bakal dibalas juga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan temanya pada hari ini. Saya kira cukup bagus ya untuk kelompok 2 kalau saya lihat PPT-nya, jadi sinkron antara terhubung antara tema yang satu dengan tema yang lain gitu. Dari mulai tadi di awal soal peran Gen Z, dan di media sosial seperti apa, kemudian bagaimana seharusnya Gen Z beretika di media sosial, kemudian langsung disambung dengan pengertian dari cyberbullying, kemudian perbedaannya dengan bullying itu apa, kemudian disusul dengan bagaimana cyberbullying di era globalisasi, kemudian bagaimana cyberbullying di Twitter, IG, dan juga bagaimana teman-teman kelompok 2 ini melihat cyberbullying saat Pilpres 2019 terjadi. Ada juga tadi poin yang cukup menarik soal disabilitas dalam menggunakan medsos ya. Ini sebenarnya merupakan tema yang mungkin sering diteliti oleh teman-teman disabilitas sendiri soal ini ya. Karena mereka mengalami sendiri bagaimana ketika mereka dibully entah itu di internet atau secara langsung, dan ini merupakan tema yang saya kira banyak di Winsuka. Kemudian yang terakhir soal bagaimana keterhubungan fungsionalisme simbolik dengan netiquette ini. Ini dari kelompok 2. Nah, saya persilahkan dari kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5 memberikan komentar, bisa melalui room chat di sini, di kolom chat ini, atau bisa secara langsung raise hand begitu untuk menanyakan kepada kelompok 2. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, baik. Monggo Mas Iqbal.
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nusrina, teman-teman kelompok 2. Saya Iqbal Pramudia dari kelompok 1 kalau nggak salah. Nah, ini saya bertanya terkait cyberbullying tadi. Cyberbullying itu kalau kata kelompok 2 itu contohnya adalah kita ngata-ngatain orang, kita kayak body shaming dan lain-lain. Tapi terkadang kita sebagai pengguna media sosial itu nggak tahu gitu loh, apakah itu menghina atau itu memberi masukan. Kadang kita ketika teman-teman orang lain memposting sesuatu karena ada kolom komentar, kita berkomentar sesuai apa yang kita lihat. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh, kalau itu tuh termasuk cyberbullying atau enggak, karena mengacu pada tadi hubungan genjet dengan media sosial yaitu kebebasan. Nah, menurut saya juga ini berkaitan dengan etika bermedia sosial. Kita ketahui bahwa etika bermedia sosial ini menurut saya itu bukan suatu peraturan yang tekstual. Jadinya masyarakat media sosial tidak terlalu menggubris tentang adanya etika media sosial ini. Nah, menurut kelompok 2 selain bentuk konkret dari bullying tadi, bagaimana sih kita sebagai orang sosiologi mensosialisasikan secara konkret tentang bagaimana etika media sosial itu agar dilakukan oleh kita sebagai pengguna media sosial. Walaupun tadi bisa dikatakan sebagai cara mensosialisasikan itu melalui keluarga, tapi kadang keluarga kita atau keluarga orang yang bermedia sosial tidak terlalu peduli dengan bagaimana keluarganya bermedia sosial. Terus tanggapan teman-teman juga tentang bagaimana peraturan di UU ITE yang menurut saya itu terlalu mengganggu kebebasan kita sebagai pengguna media sosial seperti itu. Walaupun memang UU ITE itu sangat penting sekali, tapi kadang membatasi kreativitas dan kebebasan kita. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari teman-teman kelompok 2. Dan bagi yang ingin bertanya dari kelompok lain, kami persilahkan. Oke, mungkin pertanyaan Mas Iqbal kami tampung dulu. Ini ada dari Mbak Nurul Asifah, mungkin ingin bertanya. Monggo Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asifah dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai pendapat dari kelompok 2 sendiri terkait penanganan untuk kasus cyberbullying. Karena seperti kita tahu bahwasanya kasus cyberbullying itu tidak bisa dicegah begitu saja, dan karena setiap pengguna sosial media itu belum tentu mereka ingat atau bahkan menerapkan mengenai itu etika bersosial media. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pertanyaan dari Mbak Nurul. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal dulu. Monggo Mas Ahmad Zamzam. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Iqbal terkait yang pertama, bagaimana
cara mensosialisasikan terkait netiquette sendiri, mungkin yang pertama yang perlu kita ketahui yang pertama, memang media sosial itu adalah tempat kebebasan kita untuk mengekspresikan apa yang kita mau ya. Cuman ketika kita kembali lagi ke etika-etika yang jadi acuan tadi, bahwa yang bermain media sosial itu juga manusia juga, dan pasti dia memiliki perasaan gitu kan. Jadi kita harus bisa memikirkan ulang lah. Jadi kayak semisal mau memposting ataupun mau berkomentar atau mencuit ataupun apa, kita harus berpikir 2 kali apakah ini nanti akan ada pihak yang merasa tidak nyaman ataupun tersakiti, terus juga apakah tweet kita aman ataupun tulisan kita aman, postingan kita aman untuk di-share ke media sosial seperti itu. Dan juga ketika kita menjadi pihak yang dikomentarin ataupun jadi pihak yang menjadi pusat perhatian di media sosial, ya kita pintar-pintarnya lah untuk bisa bisa memilah-milah mana komentar yang pas untuk kita, komentar yang bagus buat kita konsumsi, dan mana komentar yang harus kita buang atau diabaikan seperti itu. Jadi kayak biar tidak terjadi pandangan kalau kita tuh terkena cyberbullying gitu. Jadi misal ada orang yang membuli kita dan kita merasa hal itu memang tidak ada pada diri kita, ya acuhkan saja. Jadi biar kita tidak berpikiran menjadi korban cyberbullying gitu, dan itu akan mengurangi kasus-kasus cyberbullying juga. Jadi ya harus bisa bersikap bodo amat lah terhadap komentar-komentar orang lain. Terus lalu yang kedua terkait UU ITE ya, yang dimana itu memang menjadi menjadi penjara ataupun menjadi halangan buat kita berekspresi ataupun mengekspresikan kebebasan kita. Menurut saya pribadi, mungkin bisa tambahkan nanti sama teman-teman yang lain. Kalau menurut saya itu sebenarnya sudah bagus pemerintah ataupun legislatif untuk membuat pasal-pasal seperti itu, ya gunanya agar ada hukuman gitu, agar ada hukuman, agar ada balasan bagi orang-orang yang memang itu melampaui batas dan tidak beretika seperti itu. Dan mungkin karena terkait pasal-pasal yang bisa menjerat orang-orang yang sebenarnya itu tidak bersalah, yaitu karena mungkin pasal karet ataupun bunyi-bunyi pasal yang tidak jelas ataupun kurang jelas, sehingga bisa menimbulkan multitafsir ataupun bisa menjerat orang-orang yang sebenarnya itu tidak salah seperti itu. Jadi ya ada pasal-pasal karet lah di situ. Tapi menurut saya tuh sudah bagus untuk membatasi orang-orang terkait agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari saya terkait tadi Mas Iqbal menyebutkan gimana kalau keluarga itu sebagai tempat sosialisasi pertama, tapi mereka nggak bisa mensosialisasikan tentang bagaimana netiquette itu sendiri, karena mungkin latar belakang pendidikan keluarga orang tuanya itu masih rendah, juga belum tahu bagaimana bermedia sosial yang baik. Nah, tapi kan sekarang udah ada wajib belajar 12 tahun kan ya. Nah, itu sosialisasi terkait netiquette itu udah bisa kita dapatkan bahkan sejak dari SD, karena mestinya kita dari SD selalu disuruh untuk berbuat baik, jangan kayak gini loh, jangan kayak gitu loh. Nah, terus juga terkait dengan sebenarnya semua itu berasal dari diri sendiri sih, kesadaran diri sendiri. Tapi meskipun ketika kita
pas SD udah dikasih tahu macam-macam, dinasihatin ini itu, tapi ketika diri kita sendiri itu nggak mampu menerapkannya atau bahkan acuh dengan nasihat tersebut, ya percuma. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa melakukan etikat itu dengan baik, ya udah mau gimana lagi, berarti kita tinggal nunggu hidayah dari Allah. Jadi emang itu realitas sosial yang ada gitu, Mas. Karena gimana ya, sosialisasi dari pemerintah itu sendiri juga menurutku udah membantu sih. Kan kalau dianalisis dari fungsionalisme struktural kan seluruh elemen masyarakat udah harusnya menjalankan fungsinya masing-masing kan ya. Dan beberapa elemen menurutku udah menjalankan fungsinya masing-masing, seperti pemerintah udah mengeluarkan UU ITE, dan menurutku sosialisasi tentang biar nggak kita melakukan bullying itu kayak kampanye-kampanye tentang kesehatan mental menurutku udah banyak sih, cuma yaitu balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah mereka mau melakukan tindakan baik itu atau enggak gitu. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Sepengetahuan saya tadi itu pertanyaannya kan mengenai cara mencegah cyberbullying gitu. Nah, apalagi jika orang lain itu nggak paham cara beretika di media sosial. Nah, menurut saya ada beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying gitu. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Caranya itu sesimpel kita itu jangan mewajarkan cyberbullying gitu loh. Kita bisa melatih kepekaan kita dan kepedulian kita terhadap orang-orang yang menerima cyberbullying. Misalnya jika kita melihat dari teman-teman ataupun dari media sosial itu ada yang mengalami cyberbullying, kita sebisa mungkin memberi support atau dukungan baik itu, jangan malah ikut menghujat. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa kasih supportnya itu secara luas gitu dengan misalnya nge-tweet ke, kan kalau di tweet kan dilihat banyak orang gitu. Nah, kalau kita nggak bisa kayak gitu, minimal kita itu kasih pesan langsung gitu loh ke orangnya gitu. Kemudian setelah itu menurut saya itu cara mencegah adalah menerima perbedaan. Kan kalau di media sosial terutama Twitter itu tuh banyak sekali kayak pendapat-pendapat itu tuh yang saling berbeda. Nah, perbedaan itu tuh sebenarnya kan wajar, tapi cuman kayak orang itu lebih mementingkan egonya sendiri, kemudian lebih kayak nggak menerima perbedaan itu, makanya bisa terjadi kayak saling menghujat, saling mengejek gitu. Nah, yang bisa dilakukan kita adalah menerima perbedaan, terus juga jangan merasa paling benar gitu kalau di media sosial. Kemudian ada lagi itu cara biar bisa mencegahnya itu bisa kita dengan memilih circle pertemanan kita di media sosial dengan orang-orang yang baik gitu. Jadi jangan kayak cari masalah dengan berteman dengan orang-orang yang kayak kontroversial gitu misalnya. Kan kita bisa mencari manfaat dengan berteman dengan orang-orang yang baik, kayak misalnya memberikan ilmu, kan banyak di media sosial. Nah, kita bisa berteman dengan mereka. Kemudian itu aja sih dari saya. Barangkali ada dari teman-teman yang mau menambahkan. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa menambahkan, atau kalau misalkan cukup, gimana tanggapan dari Mas Iqbal dan Mbak Nurul? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Jawabannya sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, dari saya tanggapannya sudah cukup, dan mungkin saya bisa menambahkan bahwasanya di kelompok 2 ini kan menjelaskan mengenai bagaimana orang agar tidak melakukan cyberbullying. Mungkin entah udah ditulis di PPT atau belum, mungkin bisa menambahkan bagaimana sosialisasi terhadap orang yang terkena bullying seperti yang disampaikan Mas Jam tadi, untuk bodo amat dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya Mas Iqbal. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Nisrin, mungkin dari teman-teman yang lain
Dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab? Monggo. Atau dari teman kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ayo, yang lain mana ini? Tadi sudah ada Mas Iqbal dan Mbak Nurul. Barangkali ada teman-teman lain yang mau menanyakan dengan konten dari kelompok 2. Wah, dong ngeleh iki. Atau dong ngantuk iki. Monggo dari teman-teman yang lain yang belum bertanya, kami persilakan. Permisi, izin mau menjawab pertanyaan dari Miss Rina. Tapi ini jawabannya menurut saya pribadi ya, Bu. Nah, kalau yang pertama itu kan kebanyakan yang mendapat cyberbullying itu laki-laki atau perempuan. Kalau yang saya amati ya, apalagi di media sosial, pokoknya di media sosial gitu, terutama Twitter gitu, kalau lihatnya itu lebih seringnya itu laki-laki kalau menurut saya. Karena kalau perempuan itu mungkin karena dilihatnya nggak terlalu banyak kayak problem gitu loh, kayak nggak terlalu ikut campur terhadap isu-isu yang aneh-aneh gitu, mungkin jadi jarang. Yang kedua itu kadang itu orang lebih mempercayai artis luar negeri gitu, ada Johnny Depp sama istrinya itu Amber Heard kalau nggak salah namanya itu. Nah, orang-orang itu lebih mempercayai Amber dulu. Amber itu kayak kan dia melakukan KDRT terhadap suaminya gitu. Tapi orang-orang dulu pada awalnya tuh kayak langsung ngujat Johnny Depp gitu loh, kayak langsung mempercayai apa yang dibilang oleh istrinya gitu. Nah, padahal setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin itu ternyata terbukti kalau Ambernya itu yang bersalah gitu. Jadi kayak yang laki-laki itu kayak rawan banget disalahkan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang kedua itu kenapa laki-laki juga itu bisa di antara laki-laki pun masih ada perbedaan gitu loh, Bu. Itu tergantung dari kalau nyebutnya sekarang tuh kayak privilege gitu loh. Kayak misalnya orang yang good looking sama enggak itu bisa beda gitu pendapatnya. Itu contoh kasusnya itu ada di yang terbaru ini kayak Triswaka gitu. Kan itu tuh banyak yang menghujat gitu loh, banyak yang kayak nggak setuju sama mereka, tapi ternyata banyak dukungan yang diberikan pun berbeda gitu. Kan ada temannya lagi itu namanya siapa ya lupa, pokoknya ada temannya Triswaka satu lagi, dan dia sendiri itu kayak perbedaan menghujatnya tuh beda kata-kata gitu loh. Terus juga supportnya juga berbeda. Kalau orang lain tuh kayak mereka tuh justru memandang good looking-nya dulu gitu loh, yang dihujat itu good looking-nya dulu, kemudian yang disupport tuh yang paling good looking dulu gitu. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 kan itu ada perbedaan cyberbullying di Twitter sama di Instagram. Nah, kalau menurut saya itu di Twitter itu lebih luas gitu loh, lebih luas isunya, entah itu politik, agama. Mungkin itu juga karena dipengaruhi Twitter kan fungsinya lebih lebih kayak tulisan gitu. Jadi orang-orang tuh lebih mudah untuk menuliskan kata-kata gitu. Kan kalau di Instagram itu yang paling inti itu adalah kayak postingan visual dari gambar atau dari video. Nah, mungkin
nggak banyak orang gitu loh yang apa namanya berkomentar atau menghujat tuh pasti di komentar, di tulisan gitu. Nah, yang membedakan selanjutnya itu kalau di Instagram, kan kalau di Twitter itu lebih luas isunya. Kalau di Instagram menurut saya itu lebih kepada kayak selebgram-selebgram atau artis-artis itu yang menjadi objek atau subjek itu yang menjadi bahan hujatan netizen begitu. Baik, mungkin dari ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Nisrin, atau ini ada di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Fahrudin Hanif. Izin bertanya, kan di grup fanspage, meme atau shitpost di tweet, IG, FB, dan lain-lain sering ditemukan candaan yang mengarah kepada candaan fisik, agama, suku, dan lain-lain yang notabene salah, tapi kerap kali hal itu dipandang sebagai hal wajar karena sebatas candaan atau nggak serius. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari kelompok kita? Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fahrudin dan Bu Nisrin, atau bagi perwakilan kelompok 4 dan 5 yang belum bertanya, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Sepertinya baru dari kelompok 1 dan 3 yang bertanya. Ya oke, mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Farudin Hanif ya. Ini sebenarnya juga apa ya, kesukaan saya untuk apa namanya, melihat konten-konten ataupun istilahnya dark jokes lah, ya seperti itu. Tapi ya memang sebenarnya salah, notabene emang itu salah sih kita mencandakan fisik, mencandakan agama ataupun ras dan lain sebagainya. Itu ya kalau menurut kerasionalan kita ya itu salah. Cuman kita lihat lagi konteksnya. Nah, ini konteksnya apa, emang buat candaan belaka atau emang ada unsur membuli ataupun ada unsur menghina dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari situ juga. Mungkin contoh kayak konten terbarunya Deddy Corbuzier, mungkin komika-komika kayak membahas ataupun lebih bahasanya kan dark jokes banget dan bahas agama dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari pandangan saya karena itu memang niatnya hanya candaan belaka dan konteksnya bercanda dan apa ya, dan itu memang orang-orang kayak sudah paham itu loh, kayak itu hanya konten hiburan. Jadi ya kalau memang untuk hiburan semata, menurut saya sebagai penikmat dark jokes tidak masalah. Tapi ya harus ada batasan-batasan juga lah di situ, kayak mungkin biar tidak terlalu ekstrim candaannya ataupun apa namanya, biar ya kayak kita tahu kayak Tretan Muslim dan Coki kayak sering kena kasus itu kan karena mereka terlalu berlebihan itu kan. Nah kayak gitu. Jadi ya harus ada batasan lah, jangan frontal, jangan ekstrim dan lain sebagainya. Ya, kalau memang buat candaan dan dari pihak terkait pun juga, maksudnya yang dibuat candaan itu menerima candaan-candaan itu, ya it's okay, fine-fine aja sih kalau seperti itu. Ya, mungkin ya ada teman-teman yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Mas Zamzam.
Ya, sama-sama Mas Farudin Alif. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 4 dan 5, atau ada yang ingin memberi tanggapan. Monggo, kami persilakan. Monggo, Mas Teguh. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 5 Mbak izin bertanya. Bagaimana langkah yang tepat agar cyberbullying ini agar kita tidak kena bully? Nah, seperti itulah. Contoh nyata itu kalau laki-laki ya kalau nggak nganu ya diparani malah dijak gelut, nah seperti itu, atau dimarahin atau gimana. Jadi sekelas Masjid Uin aja kena bully, apalagi kita sebagai mahasiswa biasa. Seperti itu kan. Jadi bagaimana langkah-langkah yang tepat, atau dihapus komennya atau diblokir atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Teguh. Perwakilan kelompok 5 sangat bagus ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab dari kelompok 2. Monggo. Mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin bertanya. Tinggal perwakilan dari kelompok 4 yang belum bertanya. Dari Mas Rofi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Tadi sempat on mute. Atau mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin bertanya. Tinggal perwakilan dari kelompok 4 yang belum bertanya. Dari Mas Rofi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Tadi sempat on mute. Oh ya, sebenarnya ingin menanggapi ya dari Mas Teguh terkait cara menangani cyberbullying. Ada kaitannya dengan argumen dari Mas Zamzam bahwa ketika itu tidak sesuai dengan kita, maka kita biarkan saja. Itu kurang tepat, karena kalau yang sudah namanya cyberbully, bully itu tidak biasanya itu dijumpai dilakukan oleh beberapa orang, tidak satu orang. Karena hal tersebut, maka harus ada yang berani untuk berdiri atau melawan. Kalau hanya karena dari si korbannya itu diam saja atau tidak ada orang yang membela, maka itu akan terus-menerus terjadi. Berbeda kalau di media sosial, boleh bisa dibiarkan saja. Tapi untuk menangani bully itu adalah suatu
ada rumpun di mana di situ terstruktur ada provokator, ada yang bersuara di belakang. Nah, dari situ ketika terjadi di media sosial, seharusnya dari korbannya itu ada gimana ya, mengklarifikasi diri sendiri, salah saya itu apa. Kalau memang benar salah, ya itu harus diluruskan, karena mungkin saja yang dibilang oleh orang itu ada benarnya. Tapi kalau sudah terkait fisik, agama, suku atau hal-hal yang lain yang sensitif, mungkin itu harus perlu ditindaklanjuti. Makanya ada UU ITE. Dan terkait dari pernyataannya Mas Iqbal, yaitu kebebasan, yang dari tadi saya dengarkan kok terlalu greget ya bilang kebebasan di Indonesia ini, saya rasa sudah cukup ala versi Indonesia. Karena kalau bagi saya, kayak saya lihat di Amerika contohnya, ketika siapa itu stand up comedy merosting istrinya Will Smith apa siapa itu. Nah, di sana itu terlalu bebas, terlalu demokrasi. Nah, di Indonesia ini sudah banyak norma-norma. Ada norma budaya, ada norma keluarga, ada norma ketika perkuliahan ini, ada norma. Lah itu sudah bisa mengontrol. Lah dari situ saja kita bisa melihat bahwa ini versi Indonesia. Adanya UU ITE yang mungkin ada kelemahannya, yang pasalnya karet atau apalah itu. Lah wah, ini Iqbal malah WA saya ini. Terkait dengan saya lupa tuh jadian Iqbal gitu. Apa tadi sampai mana ini? Ya Allah, ya Allah. Nah, norma, terkait adanya norma itu sudah cocoklah Indonesia seperti ini. Tapi kalau mau diubah, mau sebebas dengan tanpa adanya UU ITE, ya kita menerima banyaknya perbedaan dari yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kulit atau berbeda apapun itu. Kita harus terbuka. Karena apa? Ya mungkin tadi bagi kaumnya Coki sama Tretan Muslim menerima Afrika, bagaimana itu kan bagi mereka itu sudah hal biasa. Baik, Tapi mungkin bagi Greenpeace atau apalah yang menyuarakan yang ingin menambahkan. Humanis atau apa, mungkin nggak izin setuju. menjawab Wah, ini pertanyaan apa ini? Mas Nah, Besar. jadi itu kalau mau memang benar-benar kebebasan menurut itu saya itu secara mutlak bagaimana yang meniru agar kita Amerika, tidak dibully. ya harus terbuka, Untuk menjaga benar-benar kesehatan terbuka. mental Nah, kita harus juga mengukur ada Indonesia ini fitur bagaimana. Kalau menonaktifkan Indonesia ini komentar beragam agar tidak dan mau dihujat. disatukan, Ini menurut saya ya. mau Atau ada diselaraskan fitur pemikirannya, seperti ya Instagram itu ada emang fitur harus diselaraskan filter komentar juga. sesuai apa yang diinginkan, Sama yang izin itu Bu, kebebasan apa namanya, mewakilkan di jawaban Amerika Mbak atau di Susiana mana itulah. terkait pertanyaan Menurut Mas saya Besar ini versi kebebasan di karena Indonesia Mbak Susiana udah paling baik. Tapi kalau Boleh, Bu? terkait entah politik itu apa, itu kan cuma gorengan-gorengan aja. Udah, itu cukup dari saya. Silakan. Terima kasih. Tergantung orangnya itu bisa mengontrol dirinya dengan bijak dalam berteman. Baik, terima kasih buat tanggapan dari Mas Afif. Karena Mungkin yang kan lain pembuli ada dan yang ingin dibully itu menambahkan. semuanya bisa memiliki peluang untuk itu. Izin menjawab pertanyaan Mas Bullying Besari. gitu. Oke. Kalau menurut saya itu bagaimana agar kita tidak dibully. Untuk menjaga kesehatan mental, Jadi semua itu kita kembali ke diri juga sendiri. ada fitur menonaktifkan Seperti komentar yang agar dijelaskan tidak dihujat. oleh Ini menurut saya ya. itu tadi kan Atau dijelaskan ada fitur bahwasannya, sepertinya di Instagram itu ada orang fitur itu filter empati komentar kepada juga. agar
itu. Menahan diri untuk Sama tidak izin menghujat. itu Bu, mewakilkan jawaban Mbak mulai dari Susiana diri sendiri. terkait pertanyaan Mas Basori karena Mbak Susiana terkendala jaringan. Baik, untuk Boleh Bu? jawaban dari Mbak Umi, mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Tergantung orangnya itu bisa mengontrol dirinya dengan bijak dalam berteman misalnya dalam bermedia sosial karena Kalau kan misalnya pembuli dan yang dibully itu semuanya bisa memiliki peluang untuk itu untuk melakukan Kalau sebenarnya kalau bullying tidak ingin gitu. kena cyberbullying ya sebenarnya jawabannya cuma satu, kita nggak usah main media sosial gitu kan. Nah karena kan yang namanya media Jadi sosial semua itu kembali kita ke diri berinteraksi sendiri. dengan banyak orang ya kita Misal orang tidak seperti bisa yang dijelaskan mengontrol mereka, oleh tidak bisa Mbak Lin kalau mengontrol nggak apa bahasa itu namanya tadi kan feedback yang dijelaskan datang dari orang lain bahwasanya gitu kan. orang Karena ya itu punya empati atau apa kita tidak kita ya agar cuman menahan diri untuk tidak bisa menghujat. share apa yang menurut kita baik Memulai dari ya diri sendiri. di share aja gitu. Gitu. Dan kalau misal ada feedback yang kurang mengenakan Baik, atau kurang baik ya itu jawaban dari Mbak Umi. emang sudah Mungkin dari teman yang lain realitas ada yang sosialnya ingin seperti itu, menambahkan? fakta sosialnya seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri kalau ya pasti ada pihak-pihak yang tidak suka seperti itu. Nah jadi ya seperti yang jawaban dari Umi tadi, balik ke diri kita sendiri bahwa ya mungkin ya kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak bisa termakan sebenarnya kalau tidak ingin kena cyberbullying ya sebenarnya jawabannya cuma satu, kita harus main media sosial gitu kan. apa ya Nah, karena kan membagikan yang namanya media menurut kita sosial baik. kita berinteraksi dengan banyak orang ya kita tidak bisa mengontrol mereka, tidak bisa mengontrol apa namanya feedback yang datang dari orang lain gitu kan. Iqbal Karena ya bilang bahwa media apa sosial sudah menjadi kita ya kebutuhan pokok kita. Nah, iya, cuman Nah, bisa karena semua share informasi apa yang mungkin menurut lebih kita banyak dari baik media ya sosialnya. di share aja Ketika gitu. kita tidak ingin Dan kalau misal ada diri itu sendiri ya, feedback yang ya sudah kurang kita mengenakan menggunakan atau media kurang jelek sosial ya itu itu hanya untuk emang mencari informasi emang aja, nggak usah sudah upload realitas foto sosialnya atau seperti konten itu, dan fakta lain-lain sosialnya yang seperti itu. Kita mengundang tidak bisa memungkiri kalau apa ya ya bullying pasti itu ada sendiri kepada kita. pihak-pihak yang Jadi tidak kan suka seperti banyak itu. kan ya Nah jadi mungkin ya dari teman-teman lain seperti mungkin yang jawaban dari yang Umi sudah tadi, menerapkan hal balik itu yang ke diri kita misalnya itu sendiri punya bahwa akun Instagram tapi ya mereka itu kita harus postingannya bisa nol mengontrol dan diri mungkin kita untuk tidak aktifnya cuma buat tidak lihat bisa story-story teman termakan yang lain gitu. omongan-omongan orang lain, dan Mungkin itu menjadi ya alternatif pilihan juga. Jadi kita punya medsos kita harus tapi hanya untuk mencari informasi saja, tapi kita nggak membagikan apapun yang biar menurut kita nggak ada baik yang lah. melakukan bully kepada kita Ya atau mungkin itu. meminimalisir hal tersebut. Baik, terima kasih untuk Mungkin dari teman yang lain jawaban ada dari yang Mas bisa Zamzam. Mungkin saya menambahkan ya, ini kan Mas Iqbal bilang bahwa media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Nah, ya emang benar. Nah, karena semua informasi mungkin lebih banyak dari media sosialnya. Nah, ketika kita tidak ingin mendapatkan bully itu sendiri ya, ya sudah kita menggunakan media sosial itu hanya untuk mencari informasi aja, nggak usah upload foto atau konten dan lain-lain yang mengundang bullying itu sendiri kepada kita. Jadi kan banyak kan ya mungkin dari teman-teman lain mungkin yang sudah menerapkan hal itu, yang misalnya itu punya akun Instagram tapi mereka itu postingannya nol dan mungkin aktifnya cuma buat lihat story teman yang lain gitu. Mungkin itu menjadi alternatif pilihan juga. Jadi kita punya medsos tapi hanya untuk mencari informasi saja, tapi kita nggak share apapun biar nggak ada yang melakukan bully kepada kita atau meminimalisir hal tersebut gitu. Silahkan. Mungkin dari teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Oh, mohon maaf Mas Rofi, saya tidak tahu. Iya, benar, sosiolog harus memberikan jalan keluar secara konkret, tapi bagi kelompok kami mungkin baru itu saja solusinya. Mungkin dari teman-teman yang lain di luar kelompok 2 ada yang ingin menambahkan, monggo, kami sangat terbuka dengan hal itu.
gimana dari teman-teman kelompok 2 atau dari kelompok Sepertinya udah nggak ada yang 3 bertanya lagi ini ya dari kelompok 4 ya, 1, 4 yang 3, belum 4, bertanya atau mungkin 5. Terima kasih kami untuk kelompok persilahkan. 2. Saya sangat senang sekali dengan diskusi siang hari ini. Jadi Nah, saya dari kelompok 4 tadi. teman-teman sudah terlibat aktif Oh, ya. mohon maaf Mas Rafif, saya Baik tidak itu tahu. dari kelompok Terima 1 kasih ada Mas Rafif nggak kalau cuma 1 misalkan atau 2 orang, udah ada tapi yang ada mewakilkan, tapi mungkin lebih dari itu bagi yang ingin kemudian bertanya lagi merespon, dan masih kemudian kami dari persilahkan. kelompok lainnya pun juga bertanya, dan pertanyaannya pun juga cukup bagus juga tadi gitu, dari kelompok 1, 3, 4, dan juga 5. Terima kasih banyak. Saya kira kalau sedikit saya menambahkan soal bagaimana cyberbullying tadi ya. Jadi saya soal cyberbullying sendiri sebenarnya kita tidak perlu melakukan itu. Kita tidak perlu meniru orang-orang yang memang tidak punya otak di media sosial yang berkomentar suka hati begitu. Kita tidak perlu melakukannya seperti itu, daripada kita kemudian Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi ya dari kelompok 1, 3, 4, atau 5. Terima kasih untuk kelompok 2. Terus yang kedua, Saya bagaimana sangat kalau senang itu sekali kemudian dengan terjadi diskusi pada siang kita? hari ini. Karena kalau Jadi menurut kelompok 2 tadi kan cyberbullying itu teman-teman kan sudah banyak ya terlibat aktif ya. jenisnya, nggak cuma menyolok tapi Baik juga itu dari kelompok 1 ada nggak cuma 1 atau 2 orang, mungkin tapi dalam bentuk ada melecehkan juga lebih gitu ya. dari itu yang Kalau kemudian misalnya merespon, dan kemudian kita dari kelompok dilecehkan lainnya begitu, pun juga dilecehkan bertanya, dan dalam pertanyaannya bentuk pun juga apa ya, cukup bagus juga apa ya, tadi gitu dari kelompok 1, 3, dilecehkan 4, tanda dan juga kutip yang 5. Terima kemudian kasih itu banyak. sudah masuk Saya kira kalau mengganggu sedikit sekali. saya menambahkan Nah, itu soal kita bisa bagaimana melakukan capture cyberbullying itu. tadi Kita ya. bisa meng-capture Jadi bagaimana saya orang yang melecehkan itu, soal kita capture, dan kemudian cyberbullying kalau sendiri sebenarnya dalam kita ranah tidak perlu yang melakukan lebih itu. serius, Kita kalau tidak mau perlu ditindaklanjuti kita bisa meniru laporkan orang-orang yang begitu, memang tidak punya atau kita otak bisa di adukan gitu ke media polisi sosial karena ada yang UU ITE. berkomentar Cuman suka memang hati begitu. karena Kita UU tidak ITE perlu ini juga sebenarnya melakukannya pasal seperti itu karet ya, daripada seperti kita tadi yang kemudian disebutkan teman-teman terkena tadi itu dampak-dampak atau akibat-akibat setelahnya yang kemudian sendiri menyulitkan antara kita setuju gitu nggak ya. setuju juga Terus untuk yang kedua, melaporkan, dan bagaimana sebenarnya kalau itu kayak kemudian kalau terjadi misalnya pada kita kita? melaporkan ke Karena kalau polisi menurut pun kita kelompok 2 juga tadi kan kayak cyberbullying itu kan percuma banyak lapor ya polisi gitu ya, jenisnya, nggak cuma karena nggak mengolok-olok semua tapi kasus juga itu ditangani polisi, hanya kasus-kasus tertentu yang apa ya, kemudian itu bikin mungkin heboh dalam bentuk media massa yang melecehkan itu juga kemudian gitu ditangani ya. polisi Kalau gitu. misalnya Tapi langkah kita yang paling dilecehkan begitu, mudah dan dilecehkan gampang itu tadi, dalam kita bentuk bisa apa ya, melaporkan apa ya, akun tersebut gitu ke platform dilecehkan tanda platformnya kutip gitu. yang Kalau kemudian misalnya itu Facebook ya di Meta, kemudian sudah Twitter masuk ya di mengganggu Twitternya kita sekali. laporkan, kita Nah, itu report kita agar bisa itu tidak melakukan capture menjadi itu, gangguan kita bagi bisa kita meng-capture ataupun menjadi bagaimana gangguan orang yang bagi melecehkan orang itu, lain kita juga. capture, dan Itu sih. kemudian Yang jelas kalau kalau dalam kita dibully ya ranah yang itu lebih serius, tadi kalau mau kita laporkan ditindaklanjuti dalam kita bentuk bisa itu laporkan tadi, nggak cuma begitu, diem aja gitu. atau kita bisa Apalagi kalau adukan itu gitu sudah ke polisi meresahkan kan ya ada teman-teman. UITE. Cuman Begitu memang saja tambahan karena dari saya. UITE ini juga sebenarnya Terima pasal kasih. karet ya, seperti tadi yang Kelompok disebutkan 2 teman-teman tadi itu. bagus presentasinya, semoga nanti Saya kelompok 3 sendiri dan 4 antara dan setuju juga nggak 5 setuju itu juga bisa untuk melaporkan, aktif dan seperti ini sebenarnya juga kayak diskusinya kalau misalnya gitu. kita melaporkan Terima ke kasih polisi banyak pun kita teman-teman. juga kayak Sekian percuma kuliah lapor pada polisi gitu ya, siang hari karena ini. nggak semua kasus itu Wassalamualaikum ditangani warahmatullahi polisi, wabarakatuh. hanya kasus-kasus